Saya bisa nggak dites corona? Rumah sakit mana aja nih yang bisa menyediakan tes corona? Makanya di lapangan mereka juga sama bisa dites corona, tidak serta-merta dites corona, tapi dites toraksnya. Ini kan pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan bagi pekerja untuk work from home atau bekerja dari rumah. Lalu juga sekolah-sekolah juga sudah di banyak tempat ini mulai dihentikan kegiatannya. Kegiatan di tempat umum dan tempat ramai juga dihimbau untuk tidak dilaksanakan. Apakah keputusan pemerintah ini sudah tepat untuk mencegah penyebaran virus COVID ini semakin meluas di Indonesia? Oke, saya akan kembali lagi ke konsep awal tadi bahwa hal paling indah dari virus itu adalah sekali lepas atau nggak sengaja lepas gitu. Itu nggak akan ada satupun manusia di dunia yang bisa menghentikan. Virus pasti menyebar, kedua virus ini tidak mematikan. Karena virus ini tidak mematikan, maka kita bisa menangani secara individual, secara mandiri. Karena virus ini sudah menyebar, maka kita harus menjaga supaya kita tidak kemasukan virusnya dengan apa ya? Dengan social distancing. Kenapa 14 hari? Karena dalam waktu 14 hari kita sudah imun, dan kalau kita kena lagi kita nggak punya masalah. Apakah itu harus diperpanjang? Menurut saya tidak, 14 hari. Nah, kita belajar juga dari Wuhan, dari yang lain-lainnya. Mereka kan melakukan sistem penutupan itu kan juga tidak selamanya loh. Sekarang nyatanya rumah sakitnya tutup karena pasiennya udah pada sehat. 14 hari adalah waktu di mana kita bisa menaikkan antibodi kita untuk melawan virus. Dan juga untuk cukup waktu untuk mengurangi paparan yang ada di lingkungan, dan paparan di lingkungan akan lebih berkurang kalau kita semua bisa kerja bareng-bareng, bersihin lingkungan bareng-bareng, mengajari desinfeksi lingkungan dengan bahan yang ada yang murah. Iya, lah kalau sampai sekarang semua orang masih panik buat nyari masker dan hand sanitizer, padahal sementara kita bisa pakai sabun biasa atau bahkan kita bisa pakai rinso biasa. Rinso aja ya? Ya kita bisa. Rinso, sabun cowok, pelarut lemak, deterjen dan pelarut lemak. Iya. Maksudnya ketakutan yang ada terhadap virus itu cuma ada di otak kita doang. Sebenarnya itu nggak nyata, tapi harus ada yang bisa mengkomunikasikan ini ke masyarakat dengan bahasa yang sederhana. Misalnya yang disebut lockdown itu adalah melakukan karantina terhadap satu wilayah, di mana di wilayah tersebut merupakan sumber penyakit dan sumber penyakit ini belum menyebar. Itu sebabnya Cina melakukan lockdown terhadap Wuhan. Di karantina seperti itu ya, Dok? Iya, supaya tidak nyebar ke Shanghai sama Hong Kong kan gitu. Dan memang tidak kesebar ke sana. Nah, sementara jadi lockdown hanya efektif bekerja jika kita tahu sumber lokasinya di mana, epicentrumnya di mana, tutup semuanya di situ, ya kan? Sembuhkan semua orang yang ada di situ, dan dijaga supaya orang yang ada di situ tidak keluar-keluar nyebarin kemana-mana, kan gitu. Nah, sekarang kita kembali ke Indonesia. Di mana kasus positif sekarang? Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, udah nyebar kemana-mana. Nah, apa yang mau di lockdown? Udah nyebar kemana-mana. Kita nggak bisa melakukan lockdown untuk kasus di mana penyakit sudah terlanjur menyebar. Yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha untuk mengajari, mengedukasi setiap warga, setiap rakyat Indonesia yang ada, supaya sadar bahwa jika mereka sakit apa yang harus dilakukan secara mandiri. Vitamin E, vitamin C itu murah, sabun ada banyak di mana-mana. Kita semua bisa meningkatkan kualitas kesehatan kita, plus kita akan bisa untuk membasmi virus yang ada di lapangan kalau kita kerjakan bareng-bareng. Karena kita nggak bisa menggantungkan sekian banyak rakyat hanya untuk beberapa rumah sakit yang malah akan tambah bikin chaos. Inti dari wabah ini sebenarnya kan ada di penyakitnya. Efek yang berlanjut, chaos, teror, panik yang ada di kepala, yang sebenarnya hal yang ditakutkan itu nggak pernah terjadi. Kita membayangkan kayak yang di video-video orang pada mati gelimpangan. Sementara begitu kita sadar tidak lihat HP nih, kita keluar, kita beli mie ayam di depan dan nggak ada orang mati di luar. Padahal sudah terbukti video itu hoax, tapi tetap aja masyarakat karena ada ketakutan berlebihan itu ya, Dok ya? Kalau misalnya karena terus menerus. Jadi kalau saya bilang di depan sana itu nanti di bawah pohon itu kan nanti ada kuntilanak tuh ya. Kalau kita semua nanti ke sana, nanti kita akan dicekek sama kuntilanak. Saya akan bilang itu setiap 2 jam sekali. Sampai anak cucu.
Semua orang di kantor ini nggak ada yang berani lewat situ. Padahal kalau kita datang ke situ, kuntilanaknya juga nggak ada. Dok, ini tadi menarik menyambung tadi tentang tes kit tadi, Dok. Ya. Salah satu hal yang banyak diminta oleh masyarakat ke pengaduan yang 119 itu adalah, saya bisa nggak dites corona? Rumah sakit mana aja nih yang bisa menyediakan tes corona? Faktanya di lapangan mereka yang datang untuk minta dites corona tidak serta-merta dites corona, tapi dites toraksnya, lalu kemudian juga dicek riwayat dia perjalanan terakhir, beserta itu bukan dengan mekanisme seperti yang sudah dijelaskan bahwa kalau nggak salah di swab ya, Dok, ya, dari swab, seperti itu. Kenapa mereka tidak mendapatkan treatment yang sama untuk tes? Karena untuk menentukan seseorang ini positif atau tidak terhadap coronavirus itu hanya bisa COVID-19 itu hanya bisa dilakukan pakai PCR doang, PCR yang pakai swab dan itu kebaca cuma pada hari, dan itu hanya akan terbaca positif pada saat hari pertama kita terinfeksi sampai hari ke-7. Habis itu enggak? Di atas hari ke-7 kita akan menjadi negatif. Kenapa? Karena antibodi kita sudah bekerja. Nah kan itu yang terjadi sama pasien nomor 1, 2, 3 toh. Masuknya positif, 16 hari kemudian bisa balik dalam kondisi sehat dan menjadi negatif. Mungkin sekarang saya diperiksa negatif dan 2 minggu lalu mungkin positif. Dan gimana kalau misalnya saya balik ke mbaknya lagi? Iya kan? Kalau misalnya saya bilang Februari kan panas toh? Februari saya agak meriang flu gitu. Iya kan? Menurut mbak kena COVID nggak? Enggak sih, karena gejalanya ya kayak flu atau masuk angin biasa. Nah sekarang gejalanya COVID apa? Capek, pusing. Capek, pusing semua. Individual. Demam. Atau saya nanya begini, demam, batuk, pilek. Sesak napas nggak kemarin? Enggak. Nah ini juga mungkin jadi pertanyaan buat masyarakat. Apakah semua COVID itu pasti akan mengalami sesak napas? Karena menurut saya orang ini nggak perlu khawatir dengan batuknya, pileknya, udah biasa gitu. Tapi orang takut dengan sesak napasnya. Iya, takut dengan sesak napas. Apakah sesak napas itu merupakan gejala yang memang inheren dengan COVID-19 atau tidak sebetulnya? Kalau sudah masuk ke sesak napas akan terjadi jika virus merusak sampai ke saluran pernafasan yang paling dalam di alveoli. Dan itu lebih sering terjadi di kelompok beresiko tinggi. 3% tadi. Jadi sebelum tidak cukup kuat untuk melawan karena sudah sepuh, sudah usia lanjut. Terus yang kedua, untuk yang sudah mengalami gangguan pernafasan, ditempelin virus apa enggak kan ya udah rusak, Mbak. Misalnya, apalagi ditempelin virus. Kena pneumonia ada flu juga mati. Jadi misalnya kalau saya nih kondisi sehat walafiat, kemungkinan besar tidak akan sampai sesak nafas dong, Dok. Menurut saya tidak, lah kan nggak ada sesak nafas toh. Karena saya nggak sesak nafas, istri saya nggak sesak nafas. Masnya sesak nafas nggak? Enggak. Kita malah main ke tempat suspek kemarin sampai dan saya dari Depok loh ya hari Minggu kemarin. Karena saya mencoba untuk melihat sebenarnya apa sih reaksinya, ternyata ya gitu-gitu aja. Oke, terima kasih atas kehadirannya, dokter. Kesini sudah dokter juga, ya. Kebetulan sama-sama satu angkatan. Ya, betul. Di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Iya, terima kasih atas kehadirannya sudah memberikan penjelasan buat kita semua. Bapak Ibu, demikian talk show kita pada pagi hari ini bersama Dr. Indro dari Urologi Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.